Selamat pagi teman-teman, kita jumpa lagi di mata kuliah Psikopatologi Anak dan Remaja dengan topik yang ketiga yaitu speech delay. Speech delay itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah keterlambatan bicara. Nah, kalau kalian amati pada anak-anak, bicara mereka kan tidak selancar kita seperti ini ya. Kalian juga waktu dulu kecil tidak akan bisa lancar seperti ini. Ada proses-proses, ada tahapan-tahapan bicara pada anak sehingga bisa berbicara dengan lancar ketika dewasa. Seiring dengan perkembangan usia. Nah, biasanya diawali dengan babbling, kemudian menggumam begitu ya, kemudian bertahap menggabungkan, membentuk kata, kemudian menggabungkan kata dan kalimat, begitu seterusnya. Nanti kita akan bahas itu tahapannya, kapan dikatakan ini terlambat, kapan ini dikatakan normal. Oke. Nah, untuk memahami keterlambatan bicara, kita juga perlu pahami dulu sebenarnya. Ada kemampuan berbahasa. Ya, sebenarnya kemampuan berbahasa itu bukan hanya tentang bicara, gitu ya. Kemampuan berbahasa ini merupakan indikator untuk perkembangan anak. Jadi secara umumnya itu adalah kemampuan berbahasa. Tetapi kemampuan berbahasa ini sebenarnya bisa kita lihat salah satunya dengan cara berbicara atau bicara, bisa berbicara atau tidak. Ketika si anak bisa berbicara, berarti kemampuan berbahasanya juga sudah sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, keterlambatan bicara ini bisa jadi manifestasi gitu ya dari berbagai kelainan lain. Misalnya, ada kelainan di bagian otak sehingga membuat si anak terlambat untuk berbicara atau susah untuk berbicara. Kemudian hal-hal yang berikutnya itu adalah motorik ya. Kalau kita tahu sebenarnya kemampuan berbahasa itu bukan hanya ngomongin bicara tadi kan ya, tetapi juga masuknya ada keterlibatan sesuatu, keterlibatan kemampuan lain seperti kemampuan kognitif, kemampuan sensori motor, psikologis, emosi dan lingkungan sekitar anak. Gitu ya. Nah, eh, kalau misalnya ada gangguan pada faktor-faktor tersebut, kemampuan-kemampuan tersebut, itu bisa menyebabkan keterlambatan bicara. Contohnya, kalau misalnya di motoriknya, misalnya si anak tidak terbiasa untuk mengunyah makanan keras, gitu ya, karena kan anak kecil itu bayi, balita, balita, gitu ya, itu kan makannya bertahap dari yang halus kemudian menjadi yang kasar, gitu kan, sehingga tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih rahang juga. Nah, ketika si anak tidak terlatih rahangnya untuk bergerak, otomatis gitu ya, otomatis ada kesusahan untuk berbicara. Karena ketika berbicara itu kan melibatkan motorik ya, otot-otot gitu ya di rahang, di lidah dan sebagainya. Supaya bisa membentuk huruf. Nah, oleh karena itu di poin kedua, keterlambatan bicara merupakan manifestasi berbagai kelainan lain gitu ya. Jadi bisa menjadi dampak dari kelainan lain. Nanti kita bahas ya, apa saja yang menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan bicara. Makin dini mendeteksi kelainan, sehingga makin dini intervensi dilakukan, maka makin baik pemulihan gangguan tersebut. Jadi intinya adalah deteksi dini gitu ya. Ketika kita lihat tahapan berbicaranya tidak sesuai dengan tahapan perkembangan, nah ini menjadi sebuah tanda untuk bisa segera diberikan intervensi. Ya. Oke, kita pahami dulu bicara, pengertian bicara sebelum kita memahami speech delay ya. Bicara adalah kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan bahasa oral yang membutuhkan komunikasi yang serasi dari sistem neuromuskular untuk mengeluarkan fonasi dan artikulasi suara. Ini yang saya maksud ada ada peran penting gitu ya di neuromuskular ya, di bagian otot untuk bisa mengeluarkan suara. Nah, kan kita menggerakkan nih, rahang kita bergerak ya. Kalau si anak tidak terlatih gitu ya, tidak terlatih menggerakkan, ya otomatis kemampuan berbicara ini akan susah. Karena melibatkan otot-otot yang ada di sekitar mulut.
Kemudian bahasa. Bahasa ini sebenarnya adalah bentuk aturan atau sistem lambang yang digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar gagasan, pikiran, dan emosi. Bahasa ini bisa diekspresikan, teman-teman, melalui bicara. Jadi bisa membayangkan ya. Jadi sebenarnya yang penting dulu adalah bahasa. Dia mengenal nih, dia tahu bahwa oh oke, mengatakan mama itu mama gitu ya misalnya ya. Dia punya paham, oh ini disebut mama, ini disebut papa, ini disebut bola dan sebagainya. Itu bahasa. Dia tahu lambang-lambangnya ya. Nah, yang dia tahu ini harus diekspresikan dengan bicara gitu ya. Mengacu pada simbol verbal gitu ya. Dia belajarnya dari mana ya dengan suara yang dia dengarkan gitu ya. Bahasa ini juga bisa diekspresikan nggak hanya dengan suara, dengan verbal, tetapi juga dengan tulisan, dengan gestur, ataupun dengan musik. Makanya kadang-kadang kalau anak yang kesulitan berbicara, tetapi dia tahu bahasanya, dia akan menggunakan gestur, gitu ya. Bola, dia tidak tahu ngomong bola seperti apa, bisa jadi, tapi dia tahu ini adalah bola, tetapi mengucapkannya tidak tahu, ya. Oke. Nah, kita langsung beranjak ke speech delay itu sendiri ya. Sebenarnya speech delay adalah suatu kondisi di mana perkembangan bicara anak secara nyata di bawah rata-rata normal anak yang seusia. Jadi ini adalah gangguan perkembangan bahasa yang merupakan gitu ya ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak. Jadi ingat tadi bahwa di sini ada bicara, di sini ada bahasa, di mana kalau anak sudah tahu lambang-lambangnya tinggal diekspresikan nih. Nah, speech delay itu adalah tanda di mana bahwa perkembangan bicara anak ini jauh dari rata-rata normal, jauh dari tahap perkembangannya, gitu ya. Ini definisi lainnya gitu ya, bahwa apabila tingkat perkembangan bicara berada di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara anak yang umurnya sama, yang dapat diketahui dari ketepatan penggunaan data. Ya, biasanya pertanda awal itu tidak bisa mengucapkan nama, papa, gitu ya. Itu yang karena biasanya kata-kata itu dulu yang muncul. Gitu. Keterlambatan bicara sering dialami anak dengan berbagai penyebab. Nanti kita bahas penyebabnya apa saja. Dan keterlambatan bicara sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan kognitif anak. Oke. Nah, etiologinya nih, penyebabnya nih, ya. Penyebab gangguan bicara dan bahasa sangat banyak dan luas, ya. Tidak hanya satu penyebab, tidak satu single factor gitu ya, tidak hanya satu gitu ya, tetapi cukup banyak. Semua gangguan itu mulai dari proses pendengaran, penerus impuls ke otak, otak kemudian ke otak atau organ pembuat suara. Jadi tadi yang saya bilang, kalau misalnya dari organ-organ yang menerima suara itu sulit, akhirnya dia kan tidak memiliki tidak memiliki pemahaman pemahaman bahasa tadi. Dia tidak tahu bahwa bola itu dikatakan bola, gitu ya. Dia hanya tahu itu adalah bentuknya bulat, gitu ya. Bisa jadi ada masalah di gangguan pendengaran, gitu ya. Kemudian ada kelainan organ bicara, rahangnya yang tidak normal, gitu ya. Ada retardasi mental. Kemudian ada faktor dari keturunan, gitu ya. Ada kelainan kromosom atau memang masalah genetik. Kelainan sentral, mungkin di bagian otak, gitu ya. Autisme, ketika bisa menjadi juga ya penyebab, gitu ya. Kemudian mutisme selektif, jadi memang si anak ini tidak mau berbicara pada saat-saat tertentu. Memang selektif gitu ya. Ini termasuk gangguan juga. Kemudian gangguan emosi dan perilaku. Ada juga alergi makanan dan yang terakhir adalah deprivasi lingkungan. Nah,
faktor penyebab lainnya karena masalah lingkungan. Nih ya, berbagai macam keadaan lingkungan ini yang bisa mengakibatkan keterlambatan bicara. Lingkungan yang sepi. Bayangkan kalau ketika masih anak-anak gitu ya, masih balita gitu, ketika lingkungannya sepi, siapa yang bisa memberikan informasi tentang bahasa tadi? Tidak ada, ya kan? Karena lingkungannya sepi, tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada yang memberikan ini bola, ini mama. Jadi orang tua baik orang yang ada di dalam rumah tidak mengajak ngomong juga, gitu ya. Tidak ngajak ngomong, dia malah lebih diam aja. Nah, ini yang bisa menyebabkan keterlambatan bicara. Karena tidak ada stimulus begitu ya, karena tidak ada stimulus yang diberikan kepada anak. Kemudian teknik pengajaran yang salah. Nih, ini yang sudah salah kaprah yang terjadi di kita ya di masyarakat. Kita kalau ngomong sama anak dipelat-pelatin kan. Nah, ini sebenarnya adalah teknik pengajaran yang salah. Kita sebaiknya ngomong sama anak ya sesuai dengan apa yang seharusnya begitu ya. Nggak usah dipelat-pelatin karena ketika dipelat-pelatin gitu ya, si anak akan belajar yang benar adalah yang pelat. Ya kan? Nanti ketika besar malah diejek kok masih pelat dan sebagainya gitu kan. Itu poinnya itu. Ya. Kita harus belajar benar-benar yang seharusnya ya, kata-kata yang seharusnya. Sikap orang tua di lingkungan rumah yang tidak menyenangkan. Nah, ini kan berarti mengarah ke faktor psikologis ya, mengarah ke faktor emosi juga. Di mana si anak merasa tidak nyaman sehingga tidak mau deh ngomong gitu ya. Lebih baik pakai bahasa aja. Gitu. Karena ngomong misalnya ketika ngomong nggak dimengertiin orang tuanya marah-marah gitu ya. Ada kan batita yang masih sulit untuk bicara memang. Terus ketika orang tuanya sulit memahami, tidak mau berusaha memahami, si orang tua menjadi lebih marah gitu ya, atau malah mencuekkan, membuat si anak menjadi enggan juga untuk berbicara. Karena ya reaksi negatif itu kan membuat si anak juga tidak nyaman ya, meskipun ini masih batita. Kemudian harapan orang tua yang berlebihan terhadap anak. Ya, memang perkembangan anak sebaiknya mengalir gitu ya, tetapi dengan stimulus-stimulus yang diberikan. Tetapi ada kalanya orang tua berharap usia berapa sudah harus gitu ya. Harus. Nah, itu yang menjadi harapan orang tua yang berlebihan terhadap anak. Anak yang kembar itu juga bisa menjadi salah satu ya, bukan menjadi penyebab utama gitu ya. Bilingual, dua bahasa. Nah, ini ada kasus gitu ya, ada kasus di mana si anak itu tontonannya adalah bahasa Inggris. Sedangkan orang tuanya berbicaranya dengan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah menjadi salah satu penyebab di mana si anak akan mengalami kesulitan dalam berbicara. Karena si anak mendapat stimulusnya bahasa Inggris nih, tetapi yang ngajak ngomong bahasa Indonesia. Ya kan? Ini kan menjadi tidak nyambung gitu ya, menjadi tidak nyambung. Apa yang dia pahami ternyata pas terima dari orang lain, terima dari orang tuanya, loh kok beda gitu ya. Ini juga menyebabkan kebingungan. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya tahapan bicaranya dari usia 0 bulan, kemudian apa saja yang harus terjadi gitu ya. Apa saja yang menjadi indikator bahwa dia sudah sesuai dengan tahapannya gitu ya. Sampai usia 5 tahun gitu ya. Ini tanda-tandanya, indikator-indikatornya yang bisa kalian amati gitu ya. Kalau usia 3 sampai 15 bulan perbendaharaan katanya masih tiga kata gitu ya. Nah, ini perlu dicek gitu ya. Perlu dilihat dulu apakah mengalami keterlambatan bicara gitu ya. Tetapi kalau sudah usia 2 tahun 1 tahun 1,5 tahun gitu ya, dia sudah sampai 20 kata nih. Oh iya berarti sudah oke nih tahapan bicaranya. Gitu. Jadi nggak usah dicurigain gitu ya. Tapi kita terus amati perkembangan ini. Nah, kalau misalnya kamu punya tetangga,
usia 5 tahun, tapi belum bisa ngomongin kalimat gitu ya. Kalimatnya pendek-pendek, misalnya cuma 3 kata. Saya mau makan gitu ya. Itu kan pendek ya. Nah, ini berarti tanda-tanda ada keterlambatan, mungkin juga perbendaharaan katanya sedikit. Tapi itu bisa menjadi kategori atau bisa menjadi tanda gitu ya, salah satu gejala munculnya keterlambatan bicara. Ini bisa kalian lihat skill yang diterima, kemudian skill yang ditunjukkan. Ya, jadi kan ekspresif ya, ekspresinya seperti apa sih? Kalau usia masih baru lahir, sebaiknya menangis. Makanya kenapa kita kalau lihat ada bayi yang tidak menangis, dokternya memukul gitu ya, itu juga sebagai pertanda bahwa respon sensorinya itu berjalan. Ya, itu. Kemudian bubbling gitu ya, kemudian ini mengucapkan kata-kata, kemudian kalau di usia 9 bulan melambaikan tangan gitu ya. Oke, ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian ini adalah salah satu tanda gitu ya, beberapa tanda gitu ya. Kalau misalnya mengalami keterlambatan bicara. Jadi usia lahir gitu ya sampai usia kapanpun deh. Kalau tidak merespon dengan suara, nah ini petanda. Kalau misalnya tidak interest dengan interaksi dengan orang lain gitu ya, tidak tertarik gitu ya. Nah, ini juga petanda. Usia 12 bulan ya, nggak bisa ngomongin mama, papa gitu ya. Nah, ini juga pertanda. Jadi untuk tabel yang ini adalah tanda-tanda awal gitu ya, temuan-temuan yang bisa kita arahkan ke keterlambatan bicara. Oke, kita klasifikasikan dulu deh. Klasifikasikan bahwa sebenarnya keterlambatan bicara ini ada 2 macam ya. Yang pertama itu keterlambatan bicara ringan dan tidak berbahaya. Kita sering sebut keterlambatan bicara fungsional. Dan yang kedua adalah keterlambatan bicara organik atau non-fungsional. Dan yang non-fungsional ini yang harus diwaspadai. Oke, fungsional ya, speech delay fungsional. Ini adalah keterlambatan gangguan koordinasi oral motor atau gerakan mulut atau ketidakmatangan fungsi organ otak tanpa disebabkan karena kelainan di otak. Nah, intinya kalau fungsional ini bukan karena kelainan di otak, ya. Lebih pada gangguan bahasa reseptif. Yang tadi ada ya, reseptif. Dia lebih pada kesulitan untuk motoriknya. Jadi memang ini koordinasi ya, tadi sudah disebutkan koordinasi oral motor gitu ya. Gerakan mulutnya yang tidak matang gitu ya, tidak bisa maksimal sehingga mengalami keterlambatan dalam berbicara. Sedangkan non fungsional ini yang ditemukan pada adanya kelainan di otak gitu. Bedanya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita perjelas lagi kalau yang di fungsional itu tanpa disebabkan kelainan di otak ya. Kita ketika mau tahu ini fungsional atau enggak, memastikan gitu ya kalau ini fungsional, kita harus cermat ya. Cermat dengan benar-benar menyingkirkan gejala keterlambatan non fungsional. Jadi kita pastikan bahwa memang tidak ada kelainan di otak. Ya. Tidak ada kelainan di otak. Gejala umum keterlambatan bicara non-fungsional ini adanya gangguan bahasa reseptif, gangguan kemampuan pemecahan masalah visual motor ya, dan keterlambatan perkembangan. Kalau non-fungsional ya, ini kita harus benar-benar waspadai. Adanya kelainan di otak nih soalnya. Biasanya bisa terlihat kalau disertai begini, ada kelainan neurologis. Jadi memang ada dari struktur tubuhnya memang terlihat bahwa ada kelainan. Ada gangguan pendengaran. Bisa jadi organ pendengarannya yang mengalami permasalahan.
gangguan kecerdasan, misalnya yang tadi retardasi mental, ataupun autis. Nah, ini ciri lainnya ya, ciri lainnya yang bisa kita amati gitu ya. Kalau ini keterlambatan bicara non fungsional. Bayi tidak mau tersenyum sosial sampai 10 minggu. Tidak mengeluarkan suara sebagai jawaban pada usia 3 bulan. Paling tidak gitu ya. Ada suara-suara gitu ya. Meskipun tidak jelas apakah itu. Tanda lainnya tidak ada perhatian terhadap sekitar. Jadi nggak ngeliatin sekitar sampai usia 8 bulan. Gitu ya. Tidak bicara sampai usia 15 bulan. Tidak bicara sama sekali ya. Kemudian tidak mengucapkan 3 sampai 4 kata sampai usia 20 bulan. Nah, ini meskipun sudah diberikan stimulus ya, dengan catatan sudah diberikan stimulus, dikasih pengajaran yang benar gitu ya. Nah, ini berarti bisa jadi keterlambatan yang berat. Ada permasalahan di kelainan neurologis atau di otak gitu ya, atau apapun itu, gangguan pendengaran dan sebagainya. Karena biasanya ya kalau yang ringan, ketika kita kasih stimulus, kita latih itu terus-menerus gitu ya, pasti akan ada peningkatan. Pasti ada pencapaian di tahap perkembangan tertentu. Nah, ini ya, kita bisa klasifikasikan nih karakteristik berbagai keterlambatan bicara. Kalau keterlambatan fungsional, kita lihat dulu nih, bahasa reseptifnya normal tapi bahasa ekspresifnya kurang. Ya. Kemudian kemampuan pemecahan masalahnya normal, pola perkembangannya hanya ekspresif yang terganggu. Ini kasus yang tadi saya ceritakan bahwa ada 2 bahasa ya. Ekspresifnya yang kurang karena dia bingung sebenarnya. Tetapi ketika dia bermain sendiri, gitu ya, dia bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris gitu. Tetapi untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu, itu yang susah. Ya. Jadi sebenarnya hanya ekspresif yang terganggu. Meskipun ketika bermain sendiri itu bahasanya masih bahasa belum jelas gitu ya, tetapi ketika akhirnya terlihat ketika si orang tua juga ikut berbicara dengan bahasa Inggris, nah muncullah bahwa memang ternyata bahasa ekspresifnya yang terganggu. Kalau misalnya ada gangguan pendengaran gitu ya, bahasa reseptifnya kurang normal, bahasa ekspresifnya kurang normal, tapi kemampuan pemecahan masalahnya normal. Jadi sehingga pola perkembangannya lebih ke arah disosiasi. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya, bahwa kalau misalnya mutism, sebenarnya reseptifnya normal, ekspresifnya normal, hanya dia selektif saja, tidak mau berbicara pada hal-hal tertentu. Ya. Oke. Nah, faktor resikonya, ya, bayi prematur ini juga memiliki faktor resiko gitu ya, sebagai faktor resiko untuk keterlambatan bicara. Bayi yang berat badannya lahir lebih rendah, kemudian ada riwayat sering muntah gitu ya, ada alergi, ada hipersensitivitas dengan makanan, kemudian bayi saat pasca kelahiran dirawat di NICU dengan kuning sangat tinggi, tetapi transfusi tukar, gangguan kejang, pendarahan otak, lahir tidak menangis, ini harus diwaspadai, gitu ya. Ada saudara yang mengalami gangguan pendengaran, ingat hereditas gitu ya, tetap ada faktor-faktor hereditas di mana bisa menjadi salah satu tanda-tanda juga. Ya. Adanya infeksi kehamilan juga bisa mengganggu. Oke. Nah, deteksi dini. Kita kalau memang mau mendeteksi sebenarnya lihat tahapannya ya. Tetapi secara umum kita bisa lihat dari pertambahan usia, kemampuan bicaranya menurun juga. Jadi kalau kita lihat sesuai tahapan perkembangan, dia seharusnya begini, begini, begini gitu ya. Usia segini harus bisa ngomong apa gitu ya. Berapa kata, berapa kalimat dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau lihat secara umum, kita bisa juga amati ketika si anak sudah di usia 5 tahun mengalami kemunduran nih. Nah, ini juga bisa dikatakan keterlambatan bicara. Ya. Pertandanya bisa bila sebelumnya sering mengoceh, kemudian
mengocehnya menghilang. Ya, sebelumnya bisa mengucapkan kata mama dan papa, kemudian tiba-tiba menghilang. Nah, bisa jadi kita harus sangat cermat untuk mengamati permasalahannya, gitu ya. Apa yang menyebabkan? Nah, pemeriksaan pada keterlambatan bicara, ya kita bisa lihat tadi dari segi orang tuanya kita bisa amati gitu ya. Kita bisa amati secara tahapannya tadi. Tetapi kita perlu juga untuk diperiksakan secara neurologis gitu ya. Diperiksakan ke dokter tumbuh kembang anak itu juga perlu ya. Untuk bisa benar-benar dilihat apakah memang ini permasalahannya pada uh, fungsional atau non fungsional. Kalau misalnya non fungsional kan kita nggak bisa lihat nih, memang ternyata ada gangguan pendengaran gitu ya, kita kan nggak bisa tahu. Nah kita harus pastikan itu datang ke dokter. Ya. Pemeriksaan pendengaran ini bisa, tetapi kalau ada beberapa yang harus menggunakan alat, berarti kan tidak mau ke dokter. Jadi kita bisa amati yang sederhana di 2 poin pertama. Usia kurang 6 bulan harus ada reaksi terkejut gitu ya, mengejapkan mata dan sebagainya. Ya. Usia lebih dari 6 bulan harus bisa menoleh ke arah sumber bunyi. Kalau tidak, nah ini berarti pertanda lagi tadi ya. Oke, ini salah satu tahapan gitu ya, tahapan bagaimana kita mau mengecek gitu ya, apakah si anak mengalami keterlambatan bicara atau tidak. Selain yang tadi. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang penanganan yang bisa diberikan seperti apa? Gitu ya. Kalau fungsional ini biasanya gangguan bicara fungsional ini merupakan kelompok yang ringan nih. Ya. Dan dengan pertambahan usia atau setelah usia 2 tahun itu akan membaik dengan cepat. Asal tadi stimulusnya juga ada. Kalau misalnya stimulusnya tidak ada ya sama aja, ya. Kemudian biasanya gangguan ini bukan masalah karena kurang stimulasi, terlalu banyak melihat di televisi karena yang terjadi adalah gangguan ekspresi atau gangguan koordinasi gerakan mulut. Ya, stimulasinya itu bukan berarti kalau misalnya tidak ada yang ngajak ngomong, tidak ada tayangan TV dan sebagainya, ya ini juga menjadi pertanda gitu ya untuk gangguan fungsional. Makanya perlu ada stimulasi dan perlu ada komunikasi gitu ya, bagaimana si anak supaya bisa mengekspresikan. Nah, kita lihat koordinasi gerakan mulutnya gitu ya. Oke, non fungsionalnya ya kita harus segera cek itu ya apakah ada kelainan atau tidak. Nah, kalau yang non fungsional ini harus dilakukan intervensi sejak dini. Tapi kalau fungsional, ya kita lihat setelah usia 2 tahun akan membaik dengan cepat. Nah, ini beberapa terapi yang bisa diberikan, terapi okupasi, sensori integrasi, terapi ABA, bicara, biomedis, musik relaksasi, fisioterapi, dan brain gym juga. Nah, kalau gitu apakah perlu terapi bicara? Memang gini ya, stimulasi dan intervensi sejak dini itu memang paling baik. Tetapi kalau yang keterlambatan bicara fungsional itu sebaiknya belum diperlukan gitu ya. Akan lebih baik kita amati dulu dengan tetap memberikan stimulasi gitu ya dari orang tua gitu ya. Apa anak akan terlihat perkembangannya. Ya, jadi makanya tidak perlu terapi bicara dulu setelah 2 tahun gitu ya. Kita amati dulu setelah 2 tahun kalau misalnya sudah belum optimal nih. Nah, baru kita bisa berikan terapi bicara atau terapi sensori integrasi. Ya, 2 sampai 3 tahun nih tanda-tandanya. Kasus yang tadi saya ceritakan itu persis seperti ini, di mana si dokter juga sudah ke dokter tumbuh kembang anak mengatakan bahwa diamati dulu sampai usia 2 tahun, kalau sudah belum mengalami perkembangan, nah perlu terapi bicara. Tetapi kalau belum, kalau sudah mengalami perkembangan, ya berarti sudah bisa, gitu ya. Oke. Terapi bicara dan terapi sensori integrasi harus segera dan agresif dilakukan pada gangguan keterlambatan bicara non-fungsional. Jadi ketika yang mengalami kelainan di otak dan sebagainya, itu ya yang termasuk kategori non-fungsional, itu bisa langsung diberikan terapi bicara, terapi sensori integrasi.
tanpa harus menunggu 2 tahun. Oke. Sampai di situ, teman-teman, penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di forum diskusi dan jangan lupa mengerjakan tugas untuk hari ini. Oke, terima kasih teman-teman, selamat pagi.